Bahkan beliau pemegang rekor pemanah jarak jauh 90 meter. depan mungkin saya pegang ke luar negeri persiapan 2028 Bahwa Coach Yoyo adalah pemegang perfect score. Coach gitu kan. indoor X-nya yang kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Archers. Dan saat ini alhamdulillah hari yang spesial. Saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Coach Ciptadi Setyawibawa yang lebih kita kenal dengan nama Coach Yoyo. Halo. Oke, Coach Yoyo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Nyampe Jogja kapan? Sudah 2 hari ya di Jogja. Sudah 2 hari di Jogja ya. Gudeg sudah masuk ya? Sudah. Apalagi yang udah masuk? Gudeg langsung sate. Menu pertama gudeg, kedua sate kelatak mesti. Langsung. Baru pulang ke rumah itu. Baru pulang ke rumah, baik. Oke, Coach Yoyo, seperti kita tahu Archers bahwa Coach Yoyo ini dengan segudang prestasi yang Masya Allah kayaknya nggak habis-habisnya gitu kan ya. Bahkan beliau pemegang rekor pemanah jarak jauh dulu. Pemanah jarak jauh 90 meter ya kalau nggak salah ya? 90 meter. Ingat nggak skornya berapa itu? 317. Masya Allah. 90 meter. Tapi dulu sudah 340 juga 70 meternya ya. Nah, sekarang kan sudah dipecahin juga. Dipecah juga kan ya? Dipecah juga. Di Popnas juga dulu di Makassar juga saya skor tertingginya juga. Belum ada yang nyamain. Masya Allah luar biasa. Tapi kan Popnas dulu. Ya, Popnas. Kalau yang ya. umumnya 340 juga kayaknya dulu belum ada, masih baru aman, pecah ya? juga. Masih Udah pecah sekarang sama orang Jogja juga. Luar biasa. Oke, baik Archers. Sebelum kita lanjut ngobrol tentang banyak hal bersama Coach Yoyo pagi hari ini, nggak ada salahnya kita mengenal lebih personal lagi. Siapakah itu Coach Yoyo? Bagaimana kesehariannya, kesibukannya saat ini apa saja? Monggo. Oke, ya. Salam kenal semuanya. Mungkin belum banyak yang tahu saya di mana, tinggalnya di mana ya. Ngapain aja? Ya, ngapain aja. Selama ini kalau saya lebih seringnya untuk saat ini itu lebih sering ada di area Jakarta. Jakarta. Ya, meskipun aslinya Jogja. Nah, tapi untuk kegiatan saya sehari-hari itu privat untuk pelatih atau melatih atlet untuk tingkat yang lebih ke prestasi ya. Masya Allah. Terus di klub juga, untuk klub juga berpindah-pindah. Nah, bentar lagi juga sama pindah. Nah, untuk insya Allah tahun depan mungkin saya pegang ke luar negeri. Jadi pegang lagi dulu sempat pegang yang ke Yacht Junior ke Korea, tapi megang Singapura. Yacht. Itu 2017. Tapi untuk saat ini insya Allah sih rencananya pegang Riyadh untuk Yacht juga, tapi untuk persiapan 2028. Oke. Jadi untuk tahun depan, ya, lama tinggal di sana. Sampai tahun ini mungkin masih wirawiri ya. Masih wirawiri. Untuk spesialisasinya saya lebih sering di teknisi, di cricket, compound, ya gitu, tuningan atau bikin tali, modif. Ya. Lebih banyaknya menangani peralatan. Tapi secara umum teknik juga, terus untuk private, untuk persiapan, untuk ini persiapan umum khusus gitu, tapi khusus untuk private, untuk atlet-atlet yang emang mengejar target untuk prestasi itu ada juga. Kita mengajarkan bagaimana mereka untuk nantinya menghadapi masa di mana dia bersiap menjadi tim nasional. Masya Allah, persiapan emang harus sepanjang itu ya, nggak bisa instan gitu loh. Nggak bisa. Sekarang mumpung Coach lagi mention tentang program-program dan kelas-kelas yang panjenengan pegang sebelum pindah ke luar negeri, itu pasti ada yang bertanya di luar sana mesti ya kan nanya kan, ini aku pengen privat sama Coach nih gimana caranya nih? Itu kalau mau privat yang belum punya nomor bisa kontak lewat IG atau bisa ke Hub Indonesia di Cibubur. Di ini Coach Fox. Oh ya, nanti di bawah sini nanti ada sama Hub Indonesia. Mbak Susan udah sering ke sana. Nah, nanti untuk private macam-macam ya. Ada yang mendatangkan saya ataupun datang ke sana juga boleh. Ada session untuk training, join training namanya. Join training itu bisa datang latihan bersama klub kita, jadi mau ngerasain fitnya latihan di klub
dengan klub saya tuh seperti ini latihannya. Berarti banyak pilihan ya sebenarnya. Banyak pilihan ya. Kalau mau private lebih ke teknik atau pengen yang lebih lagi ya bisa private. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang prestasi-prestasi yang boleh dibilang kalau dijabarin satu-satu nggak akan habis nih satu hari ya. Yang paling coach bener-bener yang appreciate kayak dia prestisius banget gitu kan, yang kayaknya tuh punya sensasi paling tinggi gitu kan dari yang coach rasakan selama ini. Kalau prestasi saya yang sampai paling tinggi. Oh. Kalau paling tinggi, alhamdulillah sih juaranya di Asian Grand Prix ya. Asia dan ASEAN Grand Prix. Dan saya dapat bocoran kemarin bahwa Coach Yoyo adalah pemegang perfect score. Ini suatu hal yang dibanggakan dong, Coach. Gitu indoor itu. Tetap aja tidak semudah itu gitu kan. Nah itu apa namanya? Hampir juga pernah di event mana itu aku juga. X-nya yang kebanyakan. X-nya itu kan 6 kali 6. Ya. 36 mana-mana. 35, itu outdoor berarti ya? 35X. Satunya 9. 35X. Archers, dengar itu ya. 35X dan 19. Can you imagine that? Itu 30 meter. Itu di Thailand. Wow. Kompon? Enggak, itu nembak recurve 30 meter. Recurve ya? Saya bengong dulu sebentar. Ada kejuaraan 30 meter di sana. 30 meter di Thailand. Ayutthaya itu dulu. Oh, Masya Allah. 2012 atau 2013? 2012 ya. Ya, habis itu kan saya mulai malas dengan panahan. Sempat ada masanya. Sempat ada jenuhnya ya. Jenuhnya. Jadi sebagus apapun kita nembak, kalau attitude nggak bagus, itu ya tetap aja orang kan melihat kesalahannya satu itu, meskipun kita bagus. Betul. Nah, jadi dari situ bukan sombong sih, tapi istilahnya banyak event yang tidak bisa saya ikutin karena di Indonesia. Di Indonesianya kala itu ya, kamu udah nggak boleh ikut 3 tahun, nggak mau lagi mana sempet. Padahal saya sudah di tahun 2007 itu sudah mulai membangun servis, bikin tali, bahkan udah bikin tali itu kirim-kirim se Indonesia. Wow, luar biasa. Di 2007 sampai 2009 lah itu puncak kreativitas saya. Masya Allah. Bikin itu terus 2010 itu saya ditampung Singapura. Belajar di Singapura sama Mr. Teng, terus bantu di klubnya itu dengan segala hal sampai sponsor ya, malah beliau yang bantu ngasih pelatihan saya ke luar negeri pertama kali malah. Barakallah. Mr. Teng. Yang dia mau di rumah, mau beneran, mau bohongan dia nembak 300. Kalau mau ajak, ya ini harus dibangun dulu. Panahan nih buat saya olahraga membidik. Salah satu berkembangnya panahan di Indonesia itu ya dari pelatih. Simak detil obrolan MAC bersama Coach Yoyo tentang kepelatihan, alat, atlet, dan lainnya. Di part 2 ya.